Halo semua, dimanapun kita berada, jumpa lagi bersama saya. Dan kali ini di proyek ketiga saya dalam pelajaran mata kuliah pelayanan digital, saya akan menjelaskan tentang kecanduan game terhadap anak remaja dan cara menanganinya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri seorang anak yang kecanduan terhadap game online dan cara mengatasinya. Jadi saya akan menjelaskan di sini secara khusus. Nah, jadi kita mengetahui bahwa di zaman sekarang ini bahwa game itu sangat diminati oleh banyak sekali orang dengan alasan untuk melepaskan rasa penat atau untuk menghilangkan rasa bosan ketika mengisi waktu-waktu luang yang ada. Nah, namun tanpa disadari hal-hal tersebut atau game-game ini rupanya dapat membuat seseorang untuk candu atau terobsesi dengan game tersebut. Nah, jadi saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri seseorang yang kecanduan terhadap game online. Nah, jadi yang pertama, seseorang yang kecanduan terhadap game online, dia akan bermain lebih dari 4 jam per hari. Jadi, ketika kita melihat ada seseorang yang bermain game lebih dari 4 jam per hari, artinya dia adalah orang yang sudah kecanduan terhadap game tersebut. Nah, yang kedua, ciri-ciri seseorang yang kecanduan terhadap game, yang kedua, dia suka menyendiri atau suka menarik diri dari lingkungan sosial yang biasa dia lakukan. Jadi, seseorang yang kecanduan game ini, dia sangat suka menyendiri dan asik dengan dunianya sendiri. Nah, adapun tahap yang lebih parah dari seorang yang kecanduan terhadap game ini adalah dia akan lebih memprioritaskan atau mengutamakan game online-nya daripada aktivitas yang lainnya. Bahkan hari Minggu, tepatnya ketika waktu untuk beribadah, tapi dia juga tidak peduli hal tersebut, justru dia asik karena hari Minggu merupakan hari libur dari sekolah atau hari libur dari aktivitas yang lainnya, justru dia gunakan full untuk bermain game. Nah, itu adalah tahap dimana berarti orang ini mencapai tahap yang sangat parah atau yang disebut sangat candu untuk bermain game. Nah, jadi di sini kalau kita melihat orang yang candu game ini, dia akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain game daripada melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa yang dia lakukan. Misalnya seorang pelajar, jadi waktu yang dia gunakan untuk belajar akan lebih sedikit daripada waktu yang dia gunakan untuk bermain game. Terus kemudian dia menjadi orang yang malas bersosialisasi dengan orang lain, karena tadi dia asik dengan gamenya, dia asik dengan bermain game, sehingga dia tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian dia menjadi orang yang sangat tidak peduli dengan kesehatannya. Kenapa? Karena saat waktunya untuk makan, tapi dia lupakan waktu itu, dia terus asik dengan gamenya dan dia terus main game, sehingga dia lupa kapan waktunya untuk makan, kapan waktunya untuk belajar, kapan waktunya untuk tidur. Nah, dan ini adalah hal yang perlu diperhatikan dan dilihat oleh kita semua, baik kita sebagai seorang dewasa yang ada di sekitar anak-anak ataupun orang tua yang ada di sekitar anaknya. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana sih cara menangani seseorang yang sudah kecanduan terhadap game online ini. Nah, jadi yang pertama, kita harus menyadarkan anak bahwa bermain game itu tidak memberikan keuntungan apapun pada dirinya, atau tidak memberikan hal positif apapun buat dirinya dengan game tersebut. Apalagi misalnya dari game tersebut menuntut harus menyelesaikan setiap tantangan-tantangan. Nah, kita harus sadarkan bahwa hal tersebut tidak memberikan keuntungan buat anak-anak. Nah, terus yang kedua, membatasi anak memasang game pada gadget. Nah, kita perlu mengawasi dan melihat ada
ada game apa aja sih yang sudah masuk di gadget anak, dan kita harus membatasi anak-anak juga dalam memasukkan setiap game-game ke gadget mereka. Kemudian yang ketiga, kita memberikan aktivitas kecil buat anak sehingga dia menyelesaikan aktivitas yang kita berikan dan membuat waktu dia bermain game itu akan sangat kecil. Nah, kemudian yang keempat, ajak anak dan ajar mereka untuk melakukan prioritas utamanya. Misalnya belajar. Jadi waktu belajar mereka harus tetap belajar. Kemudian waktu untuk beribadah mereka harus tetap beribadah. Dan jangan sampai hal itu tidak dilakukan. Harus diajak dan diajar untuk melakukan setiap tanggung jawab dan prioritas yang harus dilakukan. Nah, kemudian yang kelima, ajak anak untuk melakukan aktivitas-aktivitas positif. Nah, jadi jangan biarkan anak terus berdiam diri atau berdiam di rumah ataupun berdiam di tempat jaringan untuk menghabiskan waktu mereka bermain HP atau bermain game. Jadi jangan biarkan hal itu. Kemudian yang keenam, batasi anak untuk memegang HP atau gadget mereka. Jadi kita harus punya tanggung jawab untuk membatasi anak-anak untuk bermain gadget. Karena dengan hal itu kita bisa mencegah mereka untuk tidak terus memegang gadget mereka dan bermain game di gadget mereka sendiri. Itu cara yang bisa kita lakukan. Dan sebagai seorang Kristen, apa sih yang firman Tuhan ajarkan buat kita? Kita akan lihat di Efesus 4 ayat yang ke-14. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini bukan anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, jadi di sini kita tuh diajarkan supaya kita bisa mempertimbangkan mana ajaran yang benar, mana yang sehat, serta mana ajaran yang sesat yang bisa merugikan diri kita. Nah, ini maksud firman Tuhan. Jadi di game ini juga kita bisa melihat atau memilih apakah hal ini baik atau tidak baik buat diri kita. Nah, jadi sebagai seorang remaja Kristen, kita perlu bijaksana untuk memilih permainan atau memilih game yang ada. Kita perlu bijaksana juga dalam menggunakan gadget kita. Jadi jangan sampai gadget kita mengendalikan seluruh kehidupan kita sehingga kita lupa tentang prioritas kita. Jadi kita harus bijaksana dalam memilih kegiatan juga untuk mengisi waktu luang kita. Jadi ketika ada waktu luang, jangan sampai kita menggunakan dengan tidak bijaksana sehingga itu akan merugikan diri kita. Nah, sebagai seorang Kristen, kita harus bisa memilih dan membuat diri kita sendiri itu mengalami yang namanya pertumbuhan dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan buat kita semua. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Shalom.